Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai histologi dari sistem saraf. Tetapi kalau kita hanya belajar histologinya aja, itu sebenarnya materinya sedikit sekali. Jadi kita tambahin ya sedikit-sedikit soal fisiologinya. Jadi untuk buku yang dipakai sebagai acuan itu adalah bukunya Konkis, Histologi, sama yang Junqueira. Jadi kalau mau ngelihat gambar-gambarnya dan mau paham lebih cepat, kita bisa pakai Junqueira. Tapi kalau mau paham lebih dalam, nah kita bisa pakai yang Konkis. Jadi Junqueira itu kebanyakan ada gambar-gambarnya ya, dan yang dijelaskan itu berdasarkan dari gambar yang memang ada di buku tersebut. Jadi untuk yang akan dijelaskan hari ini itu ada central nervous system, ada peripheral nervous system, dan juga autonomic nervous system. Central nervous system itu ada dua, ada yang spinal cord sama ada otak. Peripheral nervous system itu ada yang spinal nerve sama juga ada cranial nerve. Dan untuk yang autonomic nervous system itu ada yang simpatis sama ada yang parasimpatis. Nah, kita masuk ke jaringannya dulu ya, jaringan saraf secara histologis. Jadi, sistem saraf ini dia ada ratusan miliar neuron yang membentuk segudang interkoneksi yang rumit dan kompleks, di mana berfungsi sebagai pusat komunikasi dan juga database dari tubuh. Jadi, susunan anatomis nih dari sistem saraf, itu dia ada sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord tadi. Sama ada juga yang sistem saraf tepi, di mana dia terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf tulang belakang, serta ganglianya mereka masing-masing. Nah ini ya, secara struktural dia ada yang CNS sama ada yang PNS. Jadi kalau CNS itu dia fungsinya sebagai pusat komando, dan dia akan memproses serta mengintegrasikan informasi. Sedangkan kalau yang PNS, dia tuh fungsinya adalah untuk menerima dan juga memproyeksikan informasi dari SSP dan menuju SSP, di mana dia akan melakukan mediasi dari beberapa gerakan refleks juga. Kalau secara fungsional dia bisa dibagi jadi dua, ada yang bersifat sensoris sama ada yang bersifat motoris. Jadi kalau yang sensoris itu ada baik sensoris ataupun motorik dia itu tersebar ya, ada yang di CNS, ada juga yang di PNS. Di PNS itu ada yang somatik, ada juga yang visceral. Jadi kalau yang somatik itu biasanya dia gerakan-gerakan yang disadari, sedangkan visceral itu yang tidak disadari biasanya. Atau yang kalau yang motornya itu ada yang somatik, ada yang autonomik. Jadi ada yang disadari sama ada yang tidak disadari. Kemudian kita coba lihat secara histologis ya, gambaran saraf secara histologis itu seperti yang ada pada PowerPoint. Yang dilingkari itu adalah bagian utamanya berupa badan sel atau nama lainnya adalah perikarion. Di mana perikarion ini merupakan pusat sintesis untuk seluruh sel saraf dan akan menerima rangsangan. Badan sel ini merupakan bagian dari neuron atau selnya saraf ya, neuron yang mengandung nukleus dan mengandung sitoplasma. Jadi pusatnya itu ada di badan sel ini. Kemudian yang kedua, dia itu ada dendrit. Kemudian dia ini ada dendrit. Dendrit ini ada dendrit. Nah, dendrit ini dia berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan, kemudian rangsangan dari sel epitel sensorik ataupun rangsangan dari neuron-neuron yang lainnya. Dendrit ini dia memiliki bentuk yang pendek dan biasanya dia akan membelah seperti cabang pohon. Itu yang akan membedakan antara dendrit sama akson. Nah, ini akson. Kalau akson dia lebih panjang dan percabangannya itu nggak banyak. Biasanya akson itu justru tidak bercabang ya. Dia cuma satu untai aja. Jadi, akson ini dia akan menghantarkan impuls saraf ke sel lain, baik itu ke sel saraf yang lainnya, ke sel otot, ataupun ke kelenjar, dan akan menerima informasi juga dari neuron yang lainnya. Akson dia akan diselubungi oleh satu selaput yang namanya selubung mielin, dan ujung akson itu akan memiliki banyak sekali cabang-cabang kecil ya yang ada di gambar sini, di mana ujung-ujung cabang kecil ini disebut sebagai terminal arborization, dengan ujung yang bengkak yang disebut sebagai end bulb atau buton, yang bisa dilihat di sini ya, ujungnya dia kayak ada bulat-bulatnya, di mana dia akan berinteraksi dengan neuron lain atau dia akan bereaksi sama dendrit dari neuron lain
ataupun pada sel non-saraf pada struktur yang disebut sebagai sinapsis. Jadi setiap pertemuan antara jaringan saraf sama efektor atau mungkin sama saraf lainnya itu dia disebut sebagai sinapsis. Nah, apakah akson itu dia selalu bertemu dengan dendrit? Itu kenyataannya tidak ya, teman-teman. Meski sebenarnya sebagian besar itu memang akson akan ketemunya sama dendrit. Tapi ada juga beberapa akson yang dia itu ketemunya nanti bukan sama dendrit. Nanti kita lihat di belakang ya. Jadi, di sini dia ada 3 jenis utama dari neuron menurut jumlah prosesusnya atau jumlah percabangannya. Dia ada neuron multipolar, habis itu ada bipolar, sama ada yang unipolar. Nah, kalau misalkan kayak pada gambar ini ya, sebentar. Jadi kalau misalkan kayak yang ada pada gambar ini, dia disebut sebagai neuron yang multipolar, di mana dia biasanya akan memiliki satu akson, tapi memiliki banyak sekali dendrit yang bercabang. Dan sebagian besar neuron itu memang bersifat yang multipolar ini. Jadi aksonnya satu, cabangnya banyak, dendritnya bercabang banyak. Ini juga satu aksonnya, tapi dendritnya ada banyak. Kemudian ada juga neuron yang disebut sebagai neuron bipolar, di mana neuron bipolar ini dia akan memiliki satu akson dan satu dendrit yang muncul langsung dari badan sel. Neuron bipolar ini biasanya ditemukan hanya di beberapa tempat, seperti di retina. Habis itu di mukosa penciuman, di telinga juga ya, di telinga bagian dalam itu ada, sama di ganglia koklear, di vestibular, dan di mana mereka ini akan melayani indera penglihatan, penciuman, dan juga keseimbangan. Kemudian ada juga neuron yang unipolar atau disebut sebagai pseudoneuron. Di mana pseudoneuron ini dia akan memiliki satu prosesus yang pendek keluar dari badan sel atau dari perikarion, tetapi dia akan segera bercabang menjadi prosesus yang panjang. Jadi di sini ya, dia akan cabang jadi pendek dulu, habis cabang pendek barulah dia akan bercabang jadi dua. Ada yang berfungsi sebagai dendrit dan ada yang berfungsi sebagai akson. Jadi dia jadi akson, habis itu di ujung-ujungnya ada dendrit. Nah, biasanya neuron pseudo-unipolar ini dia ditemukan pada ganglia tulang belakang atau ganglia sensorik yang ditemukan dekat dengan saraf tulang belakang atau di sebagian besar ganglia di kranial. Gitu. Nah, neuron juga dia bisa dibedakan berdasarkan peran fungsionalnya. Jadi ada yang motorik, ada yang sensorik. Kalau motorik itu nama lainnya adalah efferent, di mana dia berfungsi untuk mengontrol organ efektor seperti serat otot dan juga kelenjar eksokrin dan juga endokrin. Sedangkan kalau sensorik dia disebut juga sebagai kelenjar yang afferent, di mana dia akan terlibat pada penerimaan rangsangan sensorik dari lingkungan ataupun dari dalam tubuh. Kemudian nah, ini ya, kalau yang PNS, ini maksudnya CNS, bukan, ini PNS. PNS itu bisa dibagi jadi dua, atau yang peripheral nervous system, dia itu bisa dibagi jadi dua, ada yang somatik, ada yang otonomik. Somatik bisa dibagi jadi dua, itu ada sensorik sama motorik, dan yang otonomik bisa dibedakan lagi jadi dua, ada yang simpatis sama parasimpatis. Jadi PNS itu kalau secara umumnya lagi bisa dibedakan, ada yang spinal nerve sama ada yang cranial nerve. Di sini kita mulai masuk ke fisiologisnya sedikit ya, teman-teman. Atau ya fisiologis anatomisnya lah. Ini yang tadi. Nah, kita masuk ke bagian central nervous system, itu berupa spinal cord. Jadi, kalau spinal cord, otak dan sumsum tulang belakang, itu dia mengandung sebagian besar badan sel di dalam sistem sarafnya. Nah, pada spinal cord, itu ada badan sel, itu akan dikumpulkan bersama dan akan pisah dari aksonnya. Jadi kalau akson dia itu cenderung dikelompokkan bersama dan akan membentuk white matter pada spinal cord. Disebut white matter karena akson ini diselubungin sama selaput mielin tadi ya. Jadi pewarnaannya akan lebih pucat. Kemudian badan sel itu dia bakalan berkumpul atau beragregasi sendiri dan akan menjadi gray matter yang berbentuk huruf H seperti kupu-kupu di dalamnya ya. Jadi dendrit dan juga interaksi sinaptik sebagian besar itu terjadinya pada si gray matter ini. Jadi spinal cord itu dia akan terletak dari columna vertebralis sampai ke foramen magnum sebagai lanjutan dari medula oblongata. Pada orang dewasa, medula spinalis ini akan selesai atau berakhir di L1 atau lumbar 1, sedangkan anak-anak itu di lumbar 3.
Kalau kita lihat secara histologisnya, gambarannya ada seperti gambar yang di kanan ya. Dia bentuknya seperti kupu-kupu atau seperti huruf H jika dipotong secara transversal. Nah, mereka ini terdiri dari dorsal horn sama ada ventral horn, ada di sebelah kanan dan juga kiri. Ini ya ventral, ini yang dorsal. Yang ventral biasanya lebih luas, yang dorsal dia lebih kecil. Jadi kalau yang dorsal horn itu adalah zona utama untuk terminasi dari serat-serat saraf aferen atau saraf yang sensorik tadi. Kemudian kalau yang lateral horn itu dia ada di tengah-tengah ya, di antara dorsal sama ventral. Yang lateral ini dia adalah proyeksi kecil dari gray matter dan dia akan terletak di antara dorsal horn dan juga ventral horn. Dia akan terdiri dari badan sel dari neuron-neuron preganglion simpatik. Kemudian ada yang ventral horn, di mana ukuran neuronnya besar dan akan banyak mengandung neuron alfa motorik. Selanjutnya dia ada otaknya. Kalau otak ini atau encephalon namanya, dia akan terletak di dalam kranium dan akan menerima informasi serta mengontrol aktivitas dari body trunk atau batang tubuh sama ekstremitas utama, baik itu tangan ataupun kaki. Ini kurang lebih pembagiannya secara anatomis ya. Jadi dia ada beberapa lobus, ada lobus frontal yang warna hijau, habis itu ada lobus parietal yang warna orange peach ini, ada yang temporal yang warna kuning, sama ada yang occipital yang warna ungu. Jadi kanan sama kiri dia akan dipisahkan sama falx cerebri. Kemudian kalau kita lihat dari superior atau dari atas, otak itu dia kebagi jadi 4. Jadi ada yang median longitudinal cerebral fissure sama ada yang coronal. Jadi kalau yang coronal central sulcus itu yang horizontalnya. Kemudian ini kurang lebih fisiologisnya ya. Jadi otak itu dia ada beberapa titik fungsinya. Jadi contohnya kayak yang di bagian biru ini dia adalah Wigner area. Jadi dia adalah bagian otak yang akan berfungsi untuk memahami speech atau memahami pembicaraan dari orang lain. Jadi kalau misalkan dia ada masalah nih dalam bisa memahami pembicaraan dari orang lain, bisa jadi ada masalah di Wigner areanya. Itu ya cara bacanya. Kemudian ada yang bagian limbik. Jadi kalau limbik ini dia memang fungsinya adalah untuk motivasi, emosi, sama memori. Di Broca area, nah yang paling penting itu ada Broca area sama Wigner area ini. Broca area itu untuk speech formation atau pembentukan pembicaraan ya, pembentukan kata-kata gitu. Kemudian ada yang di bagian depan ya. Ada yang di bagian depan ini atau di bagian frontal itu sebagian besar untuk kompleks movement. Jadi untuk pergerakan-pergerakan yang kompleks. Gitu, untuk mikir, untuk kita berpikir kita mau jalan kemana, itu biasanya kita pakai otak depan. Jadi kalau pusing kita megang jidat gitu ya. Jarang kalau pusing megang kepala belakang. Gitu. Kemudian ini untuk brainstem-nya atau batang otak, jadi dia bisa dibedakan jadi 3, ada yang diencephalon, midbrain, sama hindbrainstem. Kalau diencephalon dia terdiri dari thalamus sama ada hipotalamusnya, ada midbrain dia itu terdiri dari corpora quadrigemina sama juga cerebral pendicle. Yang hindbrainstem itu dia ada pons sama ada medula oblongatanya. Ini kurang lebih fungsi-fungsinya ya. Jadi kalau untuk thalamus, fungsinya untuk relay station, untuk impuls sensori yang akan disampaikan ke otak dari spinal cord. Kemudian dia ada hipotalamus. Hipotalamus ini akan berkaitan dengan regulasi fungsi otonom. Ada yang corpora quadrigemina, dia akan berfungsi, akan concern pada penglihatan dan juga pendengaran. Ada cerebral pendicle, dia akan menghubungkan brainstem ke cerebrum. Kemudian ada pons. Pons ini dia akan berkaitan dengan transmisi impuls antara belahan otak kiri dan belahan otak kanan dari cerebellum. Sedangkan medula ini adalah fungsi berisi pusat saraf untuk fungsi jantung, vasomotor, dan juga pernapasan. Jadi dia akan mempengaruhi refleks kita untuk bersin, batuk, cegukan, sampai muntah. Gitu. Ini cerebellum atau yang otak kecilnya ya. Jadi cerebellum itu otak kecil, dia ada di posterior atau di belakang dari pons dan juga medula oblongatanya. Cerebellum ini ada 3 lobus, ada yang hemisfer kanan, ada hemisfer kiri, dan yang di tengah-tengah disebut sebagai vermis. Jadi fungsinya untuk apa? Berfungsi sebagian besar untuk koordinasi gerakannya.